selamat pagi anak-anak. Oke, kalau ibu bilang hai hai, kalian jawab halo halo. Kalau ibu bilang halo halo, kalian jawab hai hai. Oke, halo halo, hai hai. Oke, apa kabar anak-anak? Baik, oke, nah kalau ibu tanya apa kabar anak-anak, kalian jawab alhamdulillah luar biasa, sehat selalu, seperti itu ya. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, di sini sudah sarapan semua belum? Sudah ya, alhamdulillah, pantesan ya. Kelihatannya hari ini anak-anak ibu semangat sekali nih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat mudah diterima oleh kalian semuanya ya. Oke, Aska, silakan untuk memimpin doa. Amin. Oke, berdoa selesai. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, kalau hari ini masuk semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ibu minta semuanya coba cek sekeliling tempat duduk kalian nih, ada sampah atau sudah bersih. Coba silakan dicek ya. Oke, sudah bersih semuanya? Oke, bagus sekali kalau sudah bersih. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, ada yang masih ingat gak? Di minggu lalu kita udah belajar materi tentang apa ya? Ya, Reski? Ya, betul sekali. Di minggu lalu kita telah belajar tentang zat aditif. Nah, masih ada yang ingat gak nih apa sih zat aditif itu? Ya, betul sekali Rido. Pintar sekali ya anak-anak ibu. Oh iya, berdasarkan jenisnya nih, zat aditif dibedakan menjadi 7. Nah, masih ada inget nggak apa aja? Hayo. Bagaimana Wulan? Ya, bagus sekali Wulan jawabannya. Oke, alhamdulillah ya anak-anak ibu, ternyata masih pada ingat nih tentang materi di minggu lalu. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar materi apa ya? Gak tahu? Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Nah, ada yang tahu nggak apa sih zat adiktif itu? Ayo. Ya, betul sekali Jenny. Zat aditif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus nih, atau juga dapat dikatakan seperti ketagihan ya. Nah, oke anak-anak, kalian pasti suka melihat nih di pagi hari, ibu itu suka menyiapkan kopi ya untuk ayah kalian sebelum bekerja. Nah, benar tidak? Benar. Nah, biasanya nih anak-anak setelah meminum kopi, ayah akan terasa lebih segar dan juga lebih bersemangat loh. Nah, ada yang tahu nggak kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Ada yang tahu? Oke, jadi di dalam kopi itu mengandung yang namanya kafein nih anak-anak. Nah, kandungan kafein ini dalam kopi akan langsung diserap tubuh dan mengalir di dalam darah kita nih. Nah, hal ini ditandai dengan meningkatnya detak jantung, aliran darah semakin deras, serta tubuh merasa lebih bersemangat nih. Nah, tapi nih anak-anak, pada saat ayah tidak meminum kopi, itu terkadang kepala ayah agak terasa pusing. Nah, apabila ayah terasa pusing nih pada saat tidak meminum kopi, nah itu berarti ayah itu sudah mengalami yang namanya ketergantungan pada kopi. Nah, anak-anak, kandungan kafein yang ada di dalam kopi itu merupakan salah satu contoh dari zat adiktif alami. Oke. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih kita itu harus belajar tentang zat adiktif ini? Oke, jadi pada pembelajaran kali ini itu terdapat tujuan pembelajaran, yaitu kalian nih para peserta didik itu mampu untuk mengenal jenis-jenis zat adiktif serta dampak
penggunaan zat adiktif bagi kesehatan nih anak-anak. Nah, sehingga dengan pembelajaran kali ini, kalian nih akan tahu apa sih itu zat adiktif, kemudian juga jenis-jenisnya apa aja, dan juga dampaknya bagi kesehatan kita. Jangan sampai nih kalian itu malah mengkonsumsi zat adiktif yang dilarang oleh pemerintah. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang zat adiktif. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan bersemangat, ya, dengan bersungguh-sungguh, dan juga dengan berantusias, oke? Oke, baik. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, zat adiktif itu apa sih? Jadi, zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus nih. Nah, zat adiktif itu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis nih anak-anak, yaitu yang pertama narkotika, kemudian psikotropika, dan yang terakhir psikoaktif lainnya. Oke anak-anak, yang pertama yaitu narkotika. Narkotika itu merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dari dokter nih. Nah, penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Oh, serem ya. Nah, zat adiktif ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya nih, anak-anak. Nah, narkotika ini dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ada yang tahu? Oke, jadi berdasarkan potensinya nih dalam menyebabkan ketergantungan, narkotika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, narkotika golongan 1, di mana sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Jenis narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Nah, misalnya itu heroin, kemudian juga putau, kemudian juga ganja. Oke, selanjutnya narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan nih anak-anak. Nah, misalnya itu apa sih Ibu? Misalnya itu ada morfin, kemudian ada petidin, kemudian juga ada metadon. Oke, yang ketiga yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan nih, misalnya yaitu kodein. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang psikotropika. Nah, psikotropika itu apa sih, Bu? Ada yang tahu? Enggak, oke. Psikotropika adalah obat yang khas, berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, dampak positifnya adalah ketika orang yang sulit tertidur nih, maka dia meminum obat tidur golongan psikotropika ini. Nah, nantinya tidurnya itu akan nyenyak. Namun, penggunaan obat tidur ini sangat tidak disarankan dan harus sesuai dengan petunjuk atau resep dari dokter nih anak-anak. Biasanya, dokter akan memberikan alternatif obat herbal maupun memberikan obat jenis psikotropika. Nah, psikotropika ini juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu ada 4 golongannya nih anak-anak. Nah, berdasarkan potensinya dalam menyebabkan ketergantungan, yaitu yang pertama ada psikotropika golongan pertama, berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan juga tidak digunakan sebagai obat. Nah, misalnya nih ekstasi atau MDMA atau disebut metildiok, metamfetan dan lainnya. Selanjutnya psikotropika golongan 2. Nah, dia berpotensi kuat menyebabkan suatu ketergantungan dan juga sangat terbatas digunakan sebagai obat nih anak-anak. Misalnya itu apa sih? Ada yang tahu?
Oke, misalnya itu amfetamin, kemudian metamfetamin, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya adalah pentobarbita. Oke, selanjutnya psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya yaitu diazepam, kemudian clobazam, dan masih banyak lagi tentunya. Oke anak-anak, masih semangat gak nih? Oke, kalau masih semangat nih, biar tambah semangat nih, kita tepuk semangat dulu yuk. Nah, nanti kalian ikutin ibu ya. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Oke, jadi kalau ibu bilang tepuk semangat, ha, semangat. Seperti itu ya anak-anak. Oke, coba tepuk semangat. Nah, bagus sekali anak-anak. Sekarang harus lebih bersemangat ya tentunya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, selain narkotika dan psikotropika nih, juga terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya tentunya bagi siapa? Ya, bagi kesehatan tubuh tentunya. Nah, beberapa contoh zat psikoaktif nih selain narkotika sama psikotropika, misalnya itu ada alkohol, kemudian juga ada nikotin, kemudian juga ada kafein ya. Nah, zat psikoaktif yang pertama yaitu alkohol. Nah, alkohol ini banyak digunakan, yaitu contohnya etanol. Nah, zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Nah, bila seseorang meminum minuman beralkohol nih, maka kandungan alkohol dalam darahnya itu akan tinggi nih anak-anak. Nah, menyebabkan orang itu dapat mabuk dan juga mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk itu tidak boleh mengendarai kendaraan tentunya. Yang kedua nih, yaitu nikotin. Terdapat dalam daun tembakau yang biasanya digunakan sebagai apa? Ya, betul sekali, sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya nih, orang yang merokok dapat lebih tahan ngantuk atau lebih aktif. Nah, namun merokok tentunya sangat amat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan apa? Ya, menyebabkan kanker tenggorokan, kemudian juga menyebabkan kanker paru-paru dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kafein. Kafein ini merupakan zat secara alami yang terdapat dalam kopi nih. Nah, selain ditemukan dalam kopi nih anak-anak, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun, kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi nih. Nah, meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Jadi boleh-boleh saja minum kopi ya, tapi harus batas yang wajar. Umumnya nih, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Nah, hal ini dapat disebabkan karena kafein merupakan suatu stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan ya tadi. Oke anak-anak, nah selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari penggunaan zat adiktif bagi kesehatan nih anak-anak. Nah, silakan disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Oke, baik. Nah, yang pertama nih, dampak penggunaan dari narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Nah, penggunaan jangka panjang di saat mengkonsumsi itu dapat menyebabkan ketergantungan, menyebabkan sembelit, kemudian gangguan siklus menstruasi, kemudian impotensi,
Bahkan nih dapat menyebabkan kematian karena overdosis nih anak-anak. Kemudian selanjutnya, dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin atau MDMA dan juga sabu dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, kemudian perasaan melambung, kemudian rasa nyaman. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, kemudian berkeringat, rasa haus, dan juga badan gemetar nih anak-anak, jantung juga ikut berdebar. Nah, dalam jangka yang panjang nih dapat menyebabkan kurang gizi, kemudian anemia, kemudian penyakit jantung nih, kemudian juga dapat menyebabkan gangguan jiwa. Dan pembuluh darah di otak itu dapat pecah nih sehingga dapat mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Serem sekali ya anak-anak. Oke, selanjutnya dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Nah, contoh itu tadi alkohol ya, yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, menuju otak, kemudian akan menekan kerja otak, kemudian akibat jangka pendeknya nih, mengkonsumsi alkohol itu misalnya mabuk, terus apalagi jalan sempoyongan, terus menyebabkan keinginan untuk merusak diri, dan juga dapat menyebabkan kecelakaan nih apabila dia mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Makanya tidak dianjurkan ya. Selanjutnya yaitu untuk jangka panjangnya, alkohol itu dapat merusak hati, kemudian dapat merusak kelenjar getah bening, kemudian kerusakan sistem saraf, terus menyebabkan gangguan jantung, dan juga meningkatkan resiko kanker. Nah, ibu hamil pecandu alkohol nih akan melahirkan bayi yang cacat. Wah, cukup seram sekali ya anak-anak, cukup berbahaya sekali. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Gak ada? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibulah yang akan bertanya nih. Nah, anak-anak, Tadi kan ibu sudah menjelaskan nih kalau psikotropika itu dikelompokkan menjadi 4. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan apa saja? Yang bisa angkat tangan ya? Ya, bagaimana Doni? Ya, benar sekali jawabannya Doni. Kemudian nih, ibu mau bertanya lagi, ada yang bisa menjawab tidak? Nah, psikotropika golongan 4 itu contohnya apa aja ya? Ya, bagaimana Sekar? Ya, benar sekali Sekar jawabannya. Ayo anak-anak ibu yang lainnya, mana nih suaranya? Nah, sekarang kita mungkin tepuk konsentrasi dulu ya, biar lebih berkonsentrasi tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu nih. Nanti kalian ikutin ibu ya. Oke, konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, ibu ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, seperti itu ibu. Ayo anak-anak konsentrasi. Oke, nah sekarang ibu mau bertanya lagi nih kepada kalian. Narkotika itu kan berbahaya bagi tubuh kita ya. Itu kenapa sih? Ya, silakan Intan. Oke, betul sekali Intan. Nah, siapa yang setuju dengan jawaban Intan? Oke, Denny, kenapa kamu setuju dengan jawaban yang disampaikan oleh Intan? Ya, betul sekali anak-anak. Narkotika itu dapat menyebabkan ketergantungan, kemudian juga sembelit, kemudian juga gangguan siklus menstruasi. Bahkan juga dapat menyebabkan kematian jika terlalu overdosis ya. Jadi sangat amat berbahaya nih anak-anak tentunya. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Lalu
Lalu di sini ada yang bisa membantu ibu untuk membuat kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Ya, oke, Farel, boleh silahkan. Ya, betul sekali Farel. Pada hari ini kita telah belajar tentang jenis-jenis zat adiktif. Kemudian apalagi dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, jadi kalian ini harus menghindari apa? Penggunaan zat adiktif seperti narkotika dan juga lainnya yang dilarang oleh pemerintah ya, anak-anak. Mantap sekali anak-anak ibu hari ini. The best pokoknya buat anak-anak ibu. Nah, oke nih, biar tambah the best nih, kita tepuk the best dulu. Oke. Nah, ikutin ibu ya. Ibu akan memberikan contoh. Oke. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, seperti itu ya. Oke, coba tepuk the best. Oke anak-anak, semangat. Terima kasih ya untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pulang nih, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, jaga selalu kesehatannya. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.